Ye Chen meninggalkan pegunungan, tetapi pegunungan itu mendidih. Di luar kediaman Raja Binatang Buas, seekor gagak api dengan semua bulunya bagaikan api yang membara. Gagak api memancarkan aura yang kuat, yang menakutkan seluruh pegunungan. Kembalikan anakku, gagak api meraung, dan suaranya menembus dan bergema di seluruh pegunungan. Ada banyak dewa tingkat 9 di pegunungan, tetapi mereka semua terkejut ketika mendengar suara gagak api, dan mereka datang ke kediaman Raja Binatang Buas satu demi satu. Gagak api, ada apa? Seekor naga singa muncul dan bertanya dengan ragu. Kemudian, seekor kera putih tinggi dan seorang asing malang muncul, menatap gagak api yang marah dengan bingung. Setelah beberapa saat, ada lebih dari selusin dewa tingkat 9 di luar istana Raja Binatang Buas, termasuk naga, unicorn, bangau, dan harimau putih. Mereka semua adalah raja di pegunungan. Tetapi raja-raja ini menunjukkan rasa hormat dan kesopanan yang besar di hadapan gagak api. Meskipun gagak api hanyalah dewa tingkat 9, suami gagak api adalah dewa. Oleh karena itu, para dewa dan binatang buas di sini tidak berani menyinggung gagak api dan sangat menghormatinya. Gagak api memandang kedatangan para dewa dan binatang tingkat 9 ini, dan berkata dengan dingin, apakah kalian melihat beberapa manusia? Mereka telah mencuri anakku, terkutuklah mereka. Berapa banyak manusia yang telah mencuri telur-telur dewa? Tanya Kilin terkejut. Begitu beraninya kita mencuri telur-telur dewa. Kita akan memanggil semua binatang dewa dan membunuh mereka, lalu menghancurkan manusia-manusia itu. Jiaolong sangat marah. Manusia-manusia itu terlalu sombong. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin tidak tahu kekuatan binatang buas kita. Harimau putih berkata dengan marah. Gagak api, selama kau mengatakan sepatah kata pun, kami akan mendengarkanmu. Kata kera putih. Flamingo berkata, aku akan menemukan anakku. Kau akan mengumpulkan semua dewa dan binatang buas di pegunungan. Aku akan menghancurkan pegunungan dan membiarkan manusia-manusia itu membayar harganya, kecuali mereka mengembalikan anakku. Singkatnya, semua dewa dan binatang buas di seluruh pegunungan berkumpul, dan hewan-hewan yang terbang di langit, berlari, dan memanjat tanah pun berdatangan. Aku tak tahan dengan perbuatan manusia. Hari ini, kita akan membunuh dari pegunungan, memberitahu orang-orang betapa kuatnya binatang buas kita, dan membiarkan mereka kembali menjadi anak-anak api. Kata naga singa dengan lantang. Semua dewa dan binatang buas di pegunungan menjadi murka dan bergegas keluar dari pegunungan bersama-sama menuju tempat tinggal manusia. Ini adalah gelombang hewan. Ribuan hewan supernatural datang dari seluruh dunia. Bagi manusia, ini adalah bencana. Langit dan bumi, adalah dewa dan binatang buas, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bencana sedang menyebar di wilayah manusia. Sangat jarang binatang suci menyerang wilayah manusia. Kecuali jika ada konflik besar antara binatang suci dan manusia, binatang suci akan bersatu untuk melawan manusia dengan cara ini. Peristiwa manusia diserang oleh binatang suci segera menyebar ke istana dewa. Semua orang di istana dewa terkejut. Kaisar Dewa segera memanggil orang-orang kuat dari Istana Dewa untuk berdiskusi. Mengapa binatang suci menyerang wilayah manusia? Lu Tong ragu. Apapun alasan mereka menyerang wilayah manusia, jika mereka berani melewati batas, mereka akan dihancurkan sepenuhnya. Suasana akan menjadi dingin. Wang Jian berkata, tim pengawal Senting bersedia pergi untuk membasmi binatang suci. Kaisar Dewa berkata, kalau begitu, biarkan tim pengawal Senting dan klan Tianjiang pergi ke pegunungan binatang suci untuk mengepung dan menekan mereka. Ada banyak raja binatang buas dari dewa tingkat 9 di pegunungan binatang suci. Sekalipun semua pengawal Senting dan Jenderal Surgawi dikerahkan, mereka mungkin tidak akan berhasil mengepung dan menekan mereka. Sebaiknya kita selidiki dulu, kata Lutong. Tidak perlu selidiki. Tidak bisakah istana dewaku menangani hewan-hewan itu? Langit akan menjadi sombong. Kaisar Dewa berkata, langit akan berkata begitu. Jika istana dewa saja tidak bisa menangani sekelompok hewan, bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat? Setelah itu, Wang Jian dan Tian akan membawa tim pengawal Senting dan klan Tianjiang ke Gunung Binatang Suci. Tim pengawal Senting dan klan Tianjiang bertemu dengan pasukan binatang suci gagak api di area aktivitas manusia di luar pegunungan binatang suci. Jenderal Surgawi dan Wang Jian langsung membiarkan tim pengawal Senting dan klan Tianjiang membunuh binatang suci itu. Semua binatang buas menjadi marah, dan Raja Binatang Buas tingkat 9 membantai penduduk klan menuju tim pengawal dan surga. Wang Jian bertemu dengan naga singa, dan langit bertemu dengan unicorn. Kedua belah pihak bertarung. Meskipun kekuatan Wang Jian kuat, kekuatan naga singa juga mengerikan, yang sebanding dengan Wang Jian. Tianjiang dan Kilin saling bertarung. Kekuatan Kilin sangat mengerikan. Tianjiang menderita beberapa kerugian di tangan Kilin dan terus-menerus dipaksa mundur. Tim penjaga Senting dan orang-orang dari klan Tianjiang, tak perlu dikatakan lagi, hampir tenggelam dalam gelombang binatang buas dan binatang buas dewa, dan kekuatan antara kedua belah pihak tidak dapat dibandingkan sama sekali. Wang Jian dan Tianjiang sekarang memiliki beberapa penyesalan. Hingga saat ini, mereka hanya dapat mundur dengan beberapa jenderal yang cacat. Istana Dewa bertemu dengan pasukan binatang buas, dan berita kekalahan mereka segera menyebar, membuat semua orang terkejut.
Penjaga istana dewa dan para jenderal surgawi tak mampu melawan pasukan binatang buas. Seberapa mengerikan pasukan binatang buas itu? Kali ini, mengapa binatang-binatang mistis gunung tiba-tiba menyerang wilayah manusia? Apakah mereka ingin menduduki tanah suci dan surga? Pada akhirnya, dunia dewa masih milik umat manusia. Mustahil bagi mereka untuk menjadi penguasa. Banyak orang membicarakannya, dan Ye Chen juga mendengar angin. Ia tahu bahwa semua hewan di gunung telah dibunuh, itulah sebabnya ia menebak alasannya. Gagak api tak akan menyerah ketika kehilangan telurnya. Ia pasti terbakar amarah. Ia mengambil binatang buas dari gunung untuk membunuhnya. Ye Chen memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, menyentuh dagunya, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Ketika gagak api membunuh suatu tempat, ia akan menanyakan keberadaan telur dewa. Namun, area manapun yang tidak diketahui keberadaan telur dewa akan dihancurkan oleh pasukan binatang dewa. Pada hari keempat, pasukan binatang datang ke sebuah kota di luar, dan kota itu dipenuhi kepanikan. Siapa yang mencuri telur dewaku dan mengembalikan anakku, aku akan segera kembali ke gunung. Gagak api itu dingin. Siapa yang akhirnya mencuri telur dewanya? Majulah dan akui, siapa sebenarnya yang ingin membunuh kita? Kota itu menjadi kacau ketika seorang pria berjubah muncul, berdiri di menara dan berkata, aku tahu siapa yang mencuri telur itu. Mata gagak api membeku dan gugup, siapa itu? Apakah mereka 7 orang, satu muda, 2 setengah baya, dan 3 tua? Tanya pria berjubah itu. Ya, mereka. Tahukah kau siapa mereka? Tanya gagak api segera. Pria berjubah itu berkata, mereka adalah orang-orang Senting. Pemuda itu adalah putra bungsu Kaisar Dewa Senting, Jun Wuming, dan pemuda itu adalah Wang Yan, putra Wang Jian, komandan pasukan pengawal Senting. Merekalah yang mencuri anak-anakmu. Pergilah ke mereka dan mintalah telur dewa. Orang-orang ini tidak bersalah. Petik 2. Orang-orang dari istana dewa telah mencuri telur dewaku. Gagak api itu gemetar, lalu meraung ke langit, Kaisar Dewa, beraninya kau menyentuh anakku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Gagak api juga seorang yang beriman. Setelah mengetahui keberadaan telur dewa, ia segera pergi bersama pasukan binatang dewa dan langsung menuju kota Senting. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, yang berhasil membawa bencana ke istana dewa. Sekarang istana dewamu bodoh, makanlah koptis, kamu tidak bisa mengatakannya. Ye Chen mulai tertawa. Senting terkejut mengetahui bahwa pasukan binatang suci datang langsung ke kota Senting. Setelah memahami situasinya, ternyata gagak api di pegununganlah yang kehilangan telur dewa mereka, dan orang-orang yang mencurinya adalah Jun Wuming dan Wang Yan. Wajah Kaisar Dewa sangat muram. Ia hanya tahu bahwa Jun Wuming dan Wang Yan benar-benar pergi ke pegunungan binatang suci dan belum kembali. Apa yang terjadi di sini? Wang Jian, jelaskan padaku dengan jelas. Kaisar Dewa berkata dengan marah. Wang Jian terkejut dan berkata, Kaisar Dewa, aku juga tidak tahu tentang masalah ini. Kau tidak bisa mengendalikan putramu. Di mana mereka berdua sekarang setelah membuat kekacauan sebesar ini? Kaisar Dewa sangat marah. Tidak terlalu jelas apakah Senzi mencuri telur gagak api, dan orang-orang yang memberitahu berita tentang gagak api pasti melihat putra dewa dengan tujuan lain, mungkin untuk membawa bencana ke timur, kata Lutong. Menurut informasi yang tersedia sejauh ini, Senzi dan Wang Yan memang telah memasuki wilayah gagak api, tetapi tidak pasti apakah mereka telah mencuri telur dewa. Tapi itu saja tidak jelas bagi kita. Konyol, orang-orang yang memberitahu gagak api pastilah para pengkhianat yang ingin menyaksikan kita bertarung dengan binatang buas itu. Mereka bisa menyaksikan api dari pantai, kata Kaisar dengan dingin. Laporkan kepada Kaisar Dewa bahwa pasukan binatang buas berjarak kurang dari 100 li dari kota Senting. Seorang anggota tim penjaga Senting bergegas masuk ke aula dan sangat panik. Secepat itu, Kaisar terkejut. Karena masalah ini diprakarsai oleh Wang Yan, biarkan menteri yang menyelesaikannya. Wang Jian berkata, baiklah, bisakah kau melakukannya sendiri? Apakah kau sebanding dengan Flamingo? Aku harus maju sendiri. Kaisar Dewa mendengus, lalu pergi ke kuil. Kaisar Dewa tiba di menara kota-kota Senting. Para tokoh kuat dari Istana Dewa, seperti Wang Jian dan Tian Jiang, semuanya berdiri di belakang Kaisar Dewa. Boom, seluruh tanah berguncang, ada kekuatan dahsyat di depannya yang menyapu dan menerjang. Sesaat kemudian, kerumunan melihat kegelapan, seperti gelombang yang bergulung-gulung. Semua orang yang hadir menarik napas. Terlalu banyak binatang buas, mudah untuk meratakan kota Senting. Gagak api memandang kota Senting, dan berhenti di kejauhan, berteriak, kembalikan anakku, kembalikan telur dewaku, saat ini aku tidak bisa lagi mengejar. Jangan terburu-buru, aku tidak mencuri telurmu. Dewa-dewa tampak tenang berkata, kentut, sekarang kau tidak mengakuinya. Naga singa meraung, ekspresi Kaisar Dewa masih sangat tenang, dan nadanya juga sangat tenang. Ia berkata, sebagai Kaisar Dewa dari Istana Dewa, aku tidak perlu berbohong saat ini. Terlebih lagi, Istana Dewaku tidak punya alasan untuk takut pada gunung binatang sucimu. Kau juga harus tahu siapa yang mendukung Istana Dewa. Kaisar Dewa ini berbelit-belit, meskipun nadanya sangat tenang, tetapi ada kata-kata di dalamnya.
Gagak api berkata, Jun Wuming dan Wang Yan memang telah memasuki guaku. Hanya mereka yang telah memasuki guaku. Telur dewaku telah dicuri oleh mereka. Kau tidak bisa menjelaskan ini. Setelah itu, Gagak api mengulurkan tangan dan kakinya dan berkata, ini yang kutinggalkan di formasi di balik pakaianku. Dilihat dari pakaian yang kalian kenakan, apakah kalian benar-benar orang istana dewa? Hanya orang-orang dari istana dewamu yang memasuki guaku, dan telur dewaku tidak terlihat saat itu. Bagaimana kau bisa memberiku penjelasan yang memuaskan? Gagak api, apalagi yang kau ingin mereka jelaskan? Ayo kita langsung ke kota Senting. Kera Putih berkata, Jun Wuming dan Wang Yan belum kembali, dan kita tidak tahu di mana mereka sekarang. Kaisar Dewa berkata, beberapa pelindung Dharma yang mengikuti Jun Wuming dan Wang Yan telah meninggal. Sekarang kita tidak tahu situasi spesifiknya. Petik 2, kau pikir kami percaya begitu? Jika kau tidak memberikan jawaban yang memuaskan hari ini, semuanya belum berakhir. Jika kau memberitahu Flamingo Ungu tentang ini, kau juga harus tahu konsekuensinya. Qilin berkata dengan dingin, apa konsekuensinya? Apa kau benar-benar berpikir bahwa istana dewa kami takut padamu? Bukankah kita menyebut diri kita dewa? Meskipun Flamingo Ungu adalah dewa gelar, dibandingkan dengan dewa takdir, dia juga seekor semut. Wang Jian meremehkan jalannya. Dewa takdir bisa menjadikanmu penguasa tanah suci dan surga, dan juga bisa menjadikan kami penguasa tanah suci dan surga. Mereka hanya butuh seseorang yang bekerja untuk mereka, dan apa yang bisa kau lakukan, kami juga bisa. Jika kami bisa menggantikanmu, apakah menurutmu dewa takdir akan mengurus urusan kami? Kata Gagak api. Wajah Kaisar Dewa akhirnya sedikit berubah. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Gagak api. Itu hanyalah bidak catur dewa takdir. Jika ada bidak yang lebih baik, dewa takdir tidak akan ragu untuk menggantikannya. Kaisar Dewa berkata, pokoknya, apa yang kami katakan tadi adalah kebenaran. Jika kau ingin aku memberikan penjelasan yang memuaskan, beri kami sedikit waktu. Ketika kami menemukan Wang Yan dan Jun Wuming, kami akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Waktu, apa kau punya waktu untuk mempersiapkan kami? Kita harus menjelaskannya hari ini, kata naga singa. Jika kita benar-benar ingin bertarung, itu tidak baik untuk siapapun, jadi, sebaiknya kita mundur saja, kata Tuhan. Gagak api menatap Kaisar Dewa dan berkata, aku hanya memberimu 3 hari. Dalam 3 hari, aku tidak peduli bagaimana kau menemukan mereka untukku. Tidak diragukan lagi mereka mencuri telur itu. Pada akhirnya, selama telur itu kembali padaku, aku bisa melakukannya. Baiklah, itu kesepakatan. Kaisar Dewa langsung setuju. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain memperlambat untuk sementara waktu. Gagak api segera memerintahkan hewan-hewan untuk mengungsi dan semua memasuki pegunungan, tetapi tidak jauh dari kota Senting. Setelah Kaisar dan rombongannya kembali ke kuil, wajah Kaisar menjadi sangat buruk dan muram. Wang Jian, Tian Jiang dan Lu Tong, aku perintahkan kalian untuk menemukan Jun Wuming dan Wang Yan dalam 3 hari, tidak peduli metode apa yang digunakan. Dewa meraung. Baik, Wang Jian dan beberapa orang lainnya merasakan kemarahan Kaisar Dewa, semua tidak berani mengabaikan. Wang Jian, Tian Jiang dan Lu Tong segera mulai bertindak dan memobilisasi semua orang di Istana Dewa untuk mencari Tanah Suci. Selain itu, pasukan yang terkait dengan Istana Dewa juga mengambil tindakan. Namun, Wang Yan dan Jun tidak memiliki kehidupan, seolah-olah dunia menguap dan lenyap sepenuhnya. Pria berjubah di menara kota pasti tahu keberadaan Senzi dan Wang Yan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Jun Wuming dan Wang Yan yang mencuri telur dewa? Lu Tong mengerutkan kening. Bagaimana kita menemukan pria berjubah itu? Tanya surga. Wang Jian mengerutkan kening, terlepas dari apakah dia menemukan Wang Yan atau tidak, dia memiliki tanggung jawab besar, karena Wang Yan adalah putranya. Wang Jian, Wang Yan adalah putramu. Apakah kau tidak punya cara untuk menemukan Wang Yan? Lu Tong menatap Wang Jian. Bahkan Kaisar Dewa belum menghubungi putra dewa, bagaimana aku bisa menemukan Wang Yan? Wang Jian bergumam dingin. Sebenarnya, Wang Jian juga memiliki cara untuk melatih Wang Yan, tetapi dia telah mencobanya, dan sekarang sama sekali tidak efektif. Wang Yan tidak bereaksi sama sekali. Tepat ketika Senting sedang mencari telur-telur itu, sesosok manusia berjubah muncul di pegunungan di luar kota Senting. Ia berjalan di pegunungan dan bertemu beberapa hewan suci di pegunungan tersebut. Ketika hewan-hewan itu melihat wujud manusia, mereka siap untuk membunuhnya. Pria berjubah itu berkata, jika kalian menginginkan telur dewa, bawalah aku ke Gagak api. Setelah mendengar kata-kata itu, para hewan terkejut, lalu saling berpandangan. Mereka tak berani mengabaikannya. Mereka segera membawa pria berjubah itu untuk menemui Gagak api. Tahukah kalian di mana telur itu? Pria berjubah itu dibawa ke naga singa, yang mengamati sosok manusia di balik jubah itu. Ya, aku tahu di mana telur itu, kata pria berjubah itu dengan tenang. Apakah kau yang mencuri telur itu? Naga singa memancarkan aura yang kuat, menakuti pria berjubah itu. Pria berjubah, tidak, tapi aku tahu di mana telurnya. Aku harus melihat apinya, atau aku tidak akan mengatakannya. Naga singa itu bersenandung, percaya atau tidak, aku bisa membuatmu hidup dan mati, kan? Percayalah,
Tapi telur Tuhan akan menghilang. Aku tidak tahu apakah akhirnya akan matang dan dimakan, kata pria berjubah itu sambil tersenyum tipis. Wajah naga singa berubah, lalu ia mendengus, ikuti aku. Pria berjubah itu mengikuti naga singa dan tiba di sebuah lembah tempat flamingo beristirahat. Naga singa berjalan ke depan gagak api, membisikkan beberapa patah kata, aura gagak api langsung berubah, mengedipkan mata dan langsung menatap Ye Chen, lalu berkata, apakah kau orang yang memberitahuku berita di menara? Ya, sekarang aku bisa memberitahumu di mana telur itu berada. Kata pria berjubah itu, katakan, di mana telurnya? Kata gagak api dengan penuh semangat. Pria berjubah itu berkata sambil tersenyum, jika kau ingin tahu di mana telur dewa itu berada, kau harus berjanji padaku satu hal. Jika kau melakukannya, telur dewa itu akan kembali ke pemilik aslinya dengan utuh. Jika tidak puas, telur dewa mungkin menetas dengan sukses, atau mungkin dimasak menjadi makanan lezat di perut, yang semuanya. Mungkin, apakah kau mencuri telur itu? Nada api menjadi sangat dingin, dan tatapannya membunuh. Pria berjubah itu menggelengkan kepala dan berkata, telur dewa tidak dicuri olehku, tetapi oleh Jun Wuming dan Wang Yan, tetapi sekarang ada di tanganku. Aku tidak punya dendam terhadap gagak api, jadi aku tidak ingin menyinggung gagak api. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan gagak api untuk menghadapi pengadilan dewa. Petik 2. Jadi tujuanmu adalah membuat kita bertarung dengan istana dewa. Gagak api mengerti maksud pria berjubah itu. Pria berjubah itu berkata sambil tersenyum, selama gagak api bisa melakukannya, maka aku akan memberikan gagak api itu utuh. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kata gagak api. Sambil tersenyum, pria berjubah itu berkata, kekuatan atribut api yang terkandung dalam telur dewa itu sungguh terlalu menarik. Setelah mendengar ini, gagak api langsung berkata, oke, setuju. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kukatakan, kata pria berjubah itu sambil tersenyum. Setelah itu, tubuh pria berjubah itu menghilang. Itu hanya tubuh yang terpisah. Bisa begitu nyata sehingga bahkan aku tidak bisa membedakannya dengan jelas. Gagak api berkata dengan terkejut. Gagak api, apa kau benar-benar percaya padanya? Kata naga singa. Gagak api berkata, telur dewa ada di tangannya, aku tidak punya pilihan. Kalau begitu, kita akan membunuh mereka segera setelah batas waktu 3 hari tiba, kata naga singa. Gagak api terdiam sejenak dan berkata, sepertinya dia sangat membenci istana dewa. Orang yang bisa begitu marah kepada istana dewa pastilah seorang pengkhianat di mata istana dewa. Bukankah semua orang itu hampir musnah? Kata singa naga, akan selalu ada sisa kekuatan, kata gagak api. Begitulah, para pengkhianat itu begitu penuh kebencian sampai-sampai mereka mengancam mereka dengan telur dewa, kata singa naga. Gagak api berkata, telur dewa telah jatuh ke tangan mereka. Aku tidak perlu khawatir, tapi jika jatuh ke tangan pengadilan dewa, pasti akan sangat merepotkan. Singa naga mengangguk, batas waktu 3 hari semakin dekat. Pihak Senting menjadi gila, Wang Jian, Lu Tong, dan Tian Jiang belum beristirahat selama 2 hari terakhir. Mereka terus-menerus berusaha mencari jalan. Namun, Wang Yan dan Jun tidak memiliki kehidupan. Seolah dunia telah menguap dan tidak ada berita. Namun, pada malam berikutnya, Wang Jian mengalami patah lengan, itu adalah lengan Wang Yan. Setelah Wang Jian mengalami patah lengan, ia terkejut. Ada sebuah catatan di lengan yang patah, yang berbunyi, Wang Jian, ini hanya sedikit bunga, beberapa akun akan dihitung perlahan dan jelas. Wang Jian langsung marah dan meraung, siapa yang mengirim ini? Ini dari seekor elang, seorang penjaga berkata, dan elangnya, Wang Jian bersorak, elang itu telah kami tangkap, tetapi elang itu tidak tahu apa-apa. Kami telah menyelidiki keilahiannya, dan tidak ada petunjuk di dalamnya. Sepertinya ia pasif, kata penjaga itu. Wang Jian menatap lengan Wang Yan yang patah. Napasnya terasa berat, sebuah sosok muncul di benaknya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Ye Chen, itu pasti kau, kan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Ye Chen, berdiri di sebuah gunung tidak jauh dari kota Senting, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Di kota Senting, Wang Jian melaporkan berita itu kepada Kaisar Dewa. Wajah Kaisar Dewa menjadi muram dan berkata, jadi, kau tidak punya kehidupan dan Wang Yan ada di tangan Ye Chen. Wang Jian berkata, seharusnya begitu, dan aku sudah menduga Ye Chen adalah pemilik pecahan daftar dewa. Sekarang sepertinya, itu tidak salah. Mata Kaisar Dewa menyipit, memancarkan 2 cahaya dingin, berkata, sepertinya dia ingin menggunakan kekuatan gagak api untuk berurusan dengan istana dewaku. Telur dewa sekarang ada di tangan Ye Chen, jadi gagak api pasti akan bekerja sama dengannya. Setelah besok, pasukan binatang dewa gagak api pasti akan menyerang kota Senting. Wajah Wang Jian mengeras. Kaisar Dewa bergumam, benarkah istana dewaku begitu mudah dihadapi? Kau segera perintahkan untuk turun, dan semua pasukan afiliasi akan bergegas ke kota Senting sesegera mungkin. Aku ingin melihat apakah mereka kuat di pasukan binatang dewa atau di kota Senting kita. Wang Jian berkata, saat ini, hanya beberapa pasukan yang dapat mencapai istana dewa dalam 1 hari yang relatif dekat dengan istana dewa. Pasukan lain terlalu jauh untuk tiba dalam 1 hari.
Jika kau tidak bisa, kau harus memberitahu mereka bahwa jika kau tidak muncul di kota dalam 1 hari, kau harus menanggung akibatnya. Kaisar Dewa berkata dengan sangat angkuh. Baik, Wang Jian segera menerima perintah dan pergi. Di seluruh Tanah Suci, semua pasukan yang terkait dengan Tanah Suci telah diberitahu bahwa mereka harus tiba di kota dalam 1 hari, jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Semua pasukan yang menerima berita itu sedih, jadi mereka berusaha mencari cara untuk bergegas ke kota Senting dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika kota Senting dikerahkan, semua binatang di pegunungan dekat kota Senting datang menghampiri kota. Dengan munculnya gelombang pasang binatang yang besar dan terus-menerus, banyak kota kecil dan desa telah rata dengan tanah. Jumlah dewa di pegunungan di luar kota Senting puluhan kali lipat lebih banyak dalam 1 malam, dan seluruh kota dikepung oleh mereka. Gagak api berdiri di puncak gunung dan menatap kota Senting, dengan cahaya merah di matanya. Jika kita tidak dapat menemukan Wang Yan dan Jun di kota Senting, kita pasti akan siap bertarung dengan kita, kata Kirin di satu sisi. Apakah kau takut mereka tidak akan melakukannya? Pada saat itu, kita akan langsung mundur dari kota Senting. Jalan Naga Singa, Gagak api menyipitkan mata, lalu berkata, tidak bisa terus menunggu, sekarang serang kota Senting. Singa, naga, kilin, dan hewan-hewan dewa lainnya terkejut. Mereka menatap Gagak api dengan ragu. Gagak api berkata, kekuatan istana dewa sangat besar. Jika kita membiarkan kekuatan istana dewa bersatu sepenuhnya, maka mustahil bagi kita untuk menaklukkan kota Senting. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang dan membunuhnya secara tiba-tiba. Kata Kera Putih, bunuh. Gagak api menurunkan langkahnya. Di bawah kata-kata Gagak api, di pegunungan di luar kota Senting, semua hewan dewa mengamuk, dan hewan-hewan dewa yang padat bergegas menuju kota Senting. Ada burung dan hewan yang tak terhitung jumlahnya di langit, yang menghalangi matahari dan menghalangi matahari. Hewan-hewan di bawah lebih seperti semut, dan jumlahnya menakutkan. Penjaga kota mengirimkan sinyal alarm ketika dia melihat penjaga kota. Di kota Senting, Wang Jian dan yang lainnya melihat sinyal itu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera pergi keluar kota. Ketika mereka tiba di menara kota Senting, mereka melihat banyak sekali binatang buas yang telah menyerbu ke lantai bawah kota Senting. Burung-burung dan hewan di langit telah menukik ke bawah, dan kekuatan sihir yang dahsyat membombardir kota Senting. Para penjaga di tembok kota semuanya bersenjatakan busur dan anak panah. Namun, jumlah binatang buas itu terlalu banyak untuk dihadapi. Gagak api, kau telah kembali. Dewa muncul dengan marah. Gagak api berkata, kau sama sekali tidak dapat menemukan telur dewa, dan kau juga mengerahkan pasukan. Kau pikir aku tidak tahu? Hari ini, kami telah menginjakan kaki di tanah sucimu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari belakang, memekakkan telinga, seluruh kota Senting seakan-akan dihancurkan oleh raungan binatang buas itu. Aku akan membunuhmu. Dewa meraung. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota Senting. Mereka adalah pasukan yang dekat dengan kota Senting, dan beberapa pasukan dari Taiyuan belum menyusul. Rencananya, seharusnya bisa tiba sebelum batas waktu 3 hari, tetapi Gagak api melancarkan serangan lebih dulu dan mengejutkan istana dewa. Seluruh pemandangan itu sangat mengerikan. Kota Senting terus runtuh, dan temboknya dirobohkan oleh binatang buas. Gagak api bertemu dengan Kaisar Dewa, dan 2 orang kuat dari 9 dewa tingkat bertarung bersama. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Ye Chen berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini. Ia berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka Tuhan memberiku kesempatan sebesar ini untuk membalas dendam. Ye Chen melempar Wang Yan dan Jun Wuming dari tas dewa dan berkata, kalian harus menonton pertunjukan yang begitu bagus. Wang Yan dan Jun Wuming melihat dewa dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerang kota Senting. Wajah mereka pucat pasi dan tak ada jejak darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bibir mereka bergetar. Ini semua karenamu. Ye Chen berkata, ini semua konspirasi, bukan kau. Wang Yan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia tidak ingin dituduh melakukan kejahatan ini. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kau tidak mencuri telur dewa, bagaimana semua ini bisa terjadi? Karena keserakahanmu, ini adalah pertunjukan yang bagus hari ini. Ye Chen, kau tak tahu malu, tegur Wang Yan. Ye Chen berkata, aku hanya meminta sedikit bunga dari istana dewa. Dibandingkan dengan orang-orang yang dibunuh oleh istana dewa, apa itu? Di kota Senting, binatang buas telah menduduki setiap sudut kota. Orang-orang dan binatang buas bertarung di kota, dan sebuah kekuatan besar meledak, dan bangunan-bangunan di kota runtuh. Sesaat kemudian, kota Senting telah menjadi reruntuhan. Mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya bergelimpangan di istana dewa, dan sungai darah pun mengalir deras. Ini adalah perang yang sangat tragis. Baik binatang buas maupun istana telah menderita kerugian besar. Pertarungan antara Gagak api dan Kaisar Dewa tidak seimbang. Api yang berkobar membakar seluruh kehampaan. Kekuatan Kaisar Dewa sangat dahsyat, mampu mengguncang bumi. Gagak api dan Kaisar Dewa sama-sama mampu menganugerahkan dewa, tetapi karena daftar dewa telah rusak, mereka masih berada di peringkat ke-9. Gagak api menyaksikan kota Senting rata dengan tanah, banyak korban jiwa, dan mereka juga tidak suka berperang, langsung berkata, mundur.
Semua binatang buas mematuhi perintah gagak api, segera mundur, dan meninggalkan kota Senting. Kaisar Dewa tidak mengejar, karena kekuatan mereka tidak mampu melawan binatang buas. Dalam pertempuran ini, tubuh Wang Jian penuh luka, dan terdapat luka di jantung, yang hampir menghancurkan jantungnya. Tian langsung mematahkan lengannya, seluruh pakaiannya berlumuran darah, dan wajahnya pucat pasi. Di kakinya terdapat tubuh kera putih. Di Istana Dewa, banyak orang kuat tingkat 9 terbunuh, dan beberapa orang kuat juga terbunuh di posisi ini. Di pihak gagak api, kera putih, elang naga, dan Qi yang malang semuanya terbunuh, dan korbannya tidak biasa. Setelah pertempuran berakhir, beberapa pasukan terus meraba-raba bagian luar kota Senting dan melihat bahwa kota itu telah menjadi reruntuhan. Mereka semua tercengang. Kita terlambat. Beberapa pasukan ketakutan. Entah seberapa marah mereka nanti. Kota Senting diratakan oleh binatang suci itu, hal ini menimbulkan kegemparan di seluruh tanah suci. Semua orang terkejut dan prihatin dengan peristiwa ini. Setelah pasukan binatang gagak api mundur dari kota Senting, mereka dengan cepat menghilang di pegunungan. Kita sudah melakukan semua yang harus kita lakukan, bukankah anak itu akan kembali sendiri? Kata singa dan naga, dia tidak akan, kata gagak api dengan penuh keyakinan. Gagak api pasti menepati janjinya. Kali ini, terima kasih atas bantuan gagak api. Ini telur dewa, telur itu akan kembali ke Zhao dengan sempurna. Pria berjubah itu muncul di hadapan gagak api. Melihat telur merah menyala itu, gagak api segera bergegas dan memeriksanya dengan saksama. Ia merasa lega karena tidak ada kelainan pada telur itu. Sekarang kita aman, kata gagak api. Semoga suatu hari nanti, kita masih bisa bekerja sama, kata pria Tanjung sambil tersenyum. Titik, caramu bekerja sama itu sangat istimewa. Aku tidak menyukainya, kata Flamingo. Titik, apapun caranya, kata pria Tanjung sambil tersenyum. Kuncinya adalah apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Hasilnya adalah yang terpenting. Setelah pria berjubah itu selesai, tubuhnya menghilang lagi. Gagak api memperhatikan pria berjubah itu menghilang dan berkata, kembalilah ke gunung binatang suci. Singa, naga, dan hewan-hewan lain yang keluar dari gunung mengikuti gagak api kembali ke gunung. Kota Senting, penduduk Senting yang memandangi kota Senting yang bobrok, sangat tertekan. Sejak berdirinya Istana Dewa, hal seperti itu belum pernah terjadi bahkan dalam menghadapi lawan yang kuat pada saat itu. Dewa tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang berani memprovokasi Dewa saat ini. Mereka yang datang terlambat takut untuk keluar. Melihat awal permainan Ye Chen, sungguh lucu bahwa permainan Ye Chen akan hancur. Tubuh Ye Chen segera menghilang, dan tak lama kemudian, elang lain mengirim lengan ke Kaisar Dewa. Lengan ini adalah raja tanpa kehidupan. Setelah Kaisar Dewa melihat lengan ini, wajahnya yang buruk langsung berubah. Pertunjukan hari ini bagus. Aku sangat menyukainya. Akan lebih indah lain kali. Ada juga selembar kertas di lengan itu. Kata-kata di atasnya membuat Kaisar melihatnya, lalu kertas itu berubah menjadi bubuk. Ye Chen, aku harus mencabik-cabikmu. Kaisar Dewa menggigit giginya dan gemetar. Ia hampir saja mengeluarkan kata-kata ini dari giginya. Ini pertama kalinya Kaisar Dewa begitu marah, dan juga pertama kalinya ia diejek seperti ini. Ini sungguh aib terbesar dalam hidupnya. Pada saat ini, Ye Chen meninggalkan gunung di luar kota Senting dengan dua keping terbesarnya, dan langsung menuju ke arah klan listrik biru. Hari ini, klan listrik biru telah dipanggil ke kota Senting oleh pengadilan ilahi. Sekarang mereka masih menunggu murka Kaisar Ilahi, dan mereka tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Jika Ye Chen pergi ke klan listrik biru sekarang, keluarga listrik biru akan kosong, dia dapat menghancurkan sarang lama klan listrik biru sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, ketika seluruh tanah suci masih membicarakan pertempuran kota Senting, Ye Chen telah tiba di klan listrik biru. Kali ini, klan listrik biru hampir hancur, hanya menyisakan seorang tetua klan dengan dewa tingkat 6 dan beberapa anggota klan yang lebih lemah. Ye Chen memasuki klan listrik biru secara besar-besaran. Ketika klan listrik biru bertemu Ye Chen, mereka terkejut dan kemudian memarahi. Ye Chen, kau berani mewariskan klan listrik biruku. Kau mencari kematian. Ye Chen tidak menanggapinya dengan serius dan bersenandung, sekarang, selain kau yang tua, lemah, sakit, dan cacat, siapa lagi lawanku? Ye Chen, jangan sombong. Klan listrik biru yang meninggalkan keluarga dewa tingkat ke-6 selalu muncul, dengan minuman dingin. Ye Chen berkata, jika kau tidak menerimanya, maka kau bisa datang dan melihat bagaimana aku menginjakmu. Lancang, pria tua tingkat ke-6 itu marah dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan seluruh kekuatan ilahi tubuhnya meledak. Dia menjalankan formula tertinggi dan membuat segel tertinggi. Dia menekan masa lalu ke arah pria tua tingkat ke-6 itu. Listrik biru di sekujur tubuh pria tua itu melonjak, dan 9 cahaya biru yang kuat meledak. Listrik biru bertabrakan dengan segel tertinggi, dan segel tertinggi terus menekan 9 cahaya biru. Kekuatan sihir Ye Chen melonjak, lengannya disilangkan, dan di belakangnya muncul bayangan Phoenix ilahi. Dewa Phoenix, bunuh. Ye Chen meraung, dan 2 sinar cahaya meledak, yang sangat kuat dan menakutkan.
Wajah lelaki tua dari klan listrik biru berubah drastis, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya meletus sepenuhnya. Listrik biru meraung dan meledak terus-menerus. Boom! Salib Shen Feng membunuh dan bertabrakan dengan listrik biru langsung hancur, tidak bisa menahannya. Segel tertinggi dan salib Shen Feng terbunuh bersamaan. Para lelaki tua dari klan listrik biru mengubah wajah mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan serangan salib Shen Feng. Puff! Salib Dewa Phoenix membunuh para lelaki tua dari klan listrik biru berkeping-keping, hanya menyisakan satu kepala, yang ditangkap oleh telapak tangan besar Ye Chen. Kau, bagaimana kau bisa begitu kuat? Kepala suku tua klan listrik biru terkejut. Ye Chen mendengus dan tidak menjawab. Kekuatan jiwa langsung mengalir ke dalam pikiran tetua klan listrik biru, dan mulai mencari dewa tua klan langit biru. Sesaat kemudian, jari-jari Ye Chen menekan dengan kuat, dan tetua klan listrik biru menjerit, dan jiwanya langsung musnah. Semua anggota klan langit biru lainnya ketakutan setengah mati. Sekarang, orang terkuat di seluruh klan adalah tetua klan yang baru saja terbunuh. Jika Ye Chen ingin membunuh banyak orang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak seorang pun di wilayah listrik biru berani berbicara, bahkan atmosfer pun tidak berani keluar. Mereka menatap Ye Chen dengan gemetar. Ye Chen hanya melirik mereka, lalu berjalan menuju sebuah istana di klan listrik biru. Setelah Ye Chen memasuki istana, ia tiba di pintu rumah harta karun di belakang istana. Ye Chen menghancurkan pintu rumah harta karun istana dengan pecahan daftar penyegel dewa. Ye Chen memasuki rumah harta karun. Ada banyak benda di dalam rumah harta karun, dan Ye Chen memasukkan semuanya ke dalam kantong surga dan bumi milik dewa. Setelah Ye Chen menggeledah rumah harta karun, ia menyalakan api ajaib, membakar seluruh istana klan listrik biru, lalu mengubur api di dalam keluarga. Kemudian, Ye Chen menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membuat pingsan semua anggota klan listrik biru, menghapus ingatan mereka. Ye Chen memasang formasi api virtual di sekitar klan listrik biru. Ye Chen baru saja mengubur api ajaib, yang bertujuan untuk mengubah karakteristik medan klan listrik biru. Sekarang, di dalam seluruh keluarga listrik biru, atribut api sangat kuat, jadi jika api suci digunakan sebagai panduan, kekuatan formasi api Suyan dapat digunakan sepenuhnya. Setelah memasang formasi api Suyan, Ye Chen telah menyusun formasi langit kayu hijau. Formasi langit kayu hijau hanya digunakan sebagai pelengkap. Setelah formasi langit kayu hijau meletus, formasi api Suyan akan menjadi lebih mengerikan. Setelah memasang formasi api, Ye Chen pergi dengan puas. Selama anggota klan listrik biru kembali ke klan listrik biru, formasi akan diaktifkan. Pada saat itu, meskipun anggota klan listrik biru yang kuat tidak dapat dibunuh, beberapa anggota klan listrik biru harus dibakar menjadi abu di dalam formasi. Setelah Ye Chen meninggalkan klan listrik biru, ia langsung pergi ke klan emas. Situasi klan emas saat ini sama dengan klan petir biru. Seluruh klan sangat kosong, dan hanya seorang tetua klan dengan tahta dewa tingkat 6 yang tersisa untuk dijaga. Ye Chen juga membunuh para tetua dari 6 tingkat keluarga emas, dan menggeledah perbendaharaan klan emas. Ia juga menempatkan di Tianzhen dan Jinze Tianzhen di dalam klan emas. Karena karakteristik etnis orang emas, inilah tempat yang paling cocok untuk menghias susunan langit Jinze. Setelah Ye Chen meninggalkan klan emas, ia kembali ke klan pedang dewa. Kali ini, ada seorang penjaga tua dari dewa 7 tingkat di dalam klan pedang dewa. Setelah Ye Chen masuk, ia bertemu dengan tetua klan dewa 7 tingkat. Ye Chen pertama kali berlatih dengan bantuan tetua klan pedang dewa. Akhirnya, Ye Chen menggunakan pecahan daftar penyegel dewa dan langsung membunuh para tetua klan dewa 7 tingkat. Ye Chen menggeledah perbendaharaan klan pedang dewa, lalu menempatkan di Tianzhen dan King Mu Tianzhen di dalam klan pedang dewa. Kali ini, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, cukup bagimu untuk minum. Ye Chen terbelalak, ia sangat ingin menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ini. Ia meninggalkan cabang di setiap tempat, menunggu ketiga ras tersebut kembali. Setelah mengamati mereka selama lebih dari 10 hari, klan petir biru, klan pedang ilahi, dan klan emas kembali. Mereka memasuki klan tanpa persiapan apapun. Klan listrik biru melihat aula utama mereka telah terbakar, dan orang-orang yang kembali pun terkejut. Namun, tepat ketika mereka terkejut, formasi langit kayu hijau dan formasi api Suyan meletus, menyelimuti seluruh klan listrik biru. Api yang terpendam di tanah pun berkobar, lalu menyebar ke seluruh klan listrik biru dalam sekejap, dan seluruh klan listrik biru pun diselimuti api. Formasi langit kayu hijau bagaikan tumpukan kayu bakar di formasi api Suyan, yang menyediakan energi. Orang-orang dari klan listrik biru terperangkap dalam api, dan beberapa dewa tingkat 2, 3, dan 4 yang lebih lemah pun tak mampu bertahan di dalam api, dan kekuatan suci mereka pun segera terbakar habis. Ah, hanya aku, orang-orang dari klan listrik biru menjerit dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Raut wajah tua klan listrik biru menjadi sangat buruk, dan raungan amarah terdengar, bagaimana ini bisa berakhir. Ye Chen menatap klan listrik biru yang berjuang di dalam formasi, dengan senyum di wajahnya, lalu muncul di hadapan klan listrik biru, dan berkata, ini harga yang harus kalian bayar, ini baru permulaan. Setelah itu, sosok Ye Chen menghilang. Di klan emas, setelah kembalinya orang-orang emas, situasinya sama.
Mereka jatuh ke dalam formasi dan berjuang di dalam formasi. Banyak anggota klan yang kekuatannya di bawah tingkat keempat tahta tak mampu bertahan dan terbunuh satu persatu. Bahkan untuk orang-orang tingkat 5, 6, dan 7 penjara, tidak mudah untuk menahan serangan formasi. Hal yang sama berlaku untuk klan pedang ilahi. Ye Chen menatap kekalahan 3 ras utama. Ye Chen menatap langit dan mendesah, apakah kau melihat para pahlawan yang gugur demi iman mereka? Cepat atau lambat, pembalasan dendammu akan terbalaskan. Di bawah formasi Ye Chen, klan Lan Dian kehilangan banyak nyawa dan banyak dari mereka terbunuh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka sangat berkurang. Ketika mereka berada di Istana Dewa, mereka telah dikecam oleh Kaisar Ilahi. Sekarang mereka menghadapi hal seperti itu lagi. Gunung Biru Klan Listrik Biru langsung memuntahkan seteguk darah. Hampir semua anggota klan emas dan klan pedang ilahi terbunuh, sisanya berada di atas peringkat kelima, dan banyak yang terluka. Setelah Ye Chen menyelesaikan semua ini, ia pergi mencari keberadaan Flying Tiger dan yang lainnya. Setelah bergabung dengan Flying Tiger berkata, pengadilan ilahi menderita kerugian besar kali ini, itu tidak mungkin karena tulisan tanganmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu itu aku? Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan sebesar itu untuk membuat binatang buas bertarung dengan pengadilan suci? Flying Tiger berkata, kau memang tidak memiliki kemampuan sebesar itu, tetapi jika kau memiliki telur dewa. Kau pikir aku ini siapa? Semuanya, Ye Chen berkata. Flying Tiger menatap Ye Chen, dan akhirnya berkata, jangan jual kuncinya, dan cepat katakan itu bukan kau. Ye Chen tersenyum dan berkata, siapa lagi di dunia ini yang bisa memiliki kemampuan seperti itu selain aku? Apakah kau melebih-lebihkan dirimu sendiri? Flying Tiger memutar matanya. Ye Chen tertawa dan berkata, tunjukkan 2 orang kepadamu. Wang Kun dan Dewa Langit dan Bumi mengeluarkan sekantong kehidupan. Siapa mereka? Tanya Flying Tiger dengan ragu. Asal-usul mereka tidak kecil, yang satu adalah putra bungsu Kaisar Dewa, Jun Wuming, dan yang lainnya adalah putra tunggal Wang Jian, Wang Yan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, Flying Tiger terkejut dan berkata, kedua domba Raja 8 ini ada di tanganmu. Sepertinya telur dewa juga ada di tanganmu. Di mana telur dewa? Telur itu sudah lama dikembalikan ke gagak api. Bagaimana menurutmu gagak api akan menyerang Istana Dewa? Tanya Ye Chen. Flying Tiger tertawa dan berkata, kali ini adalah kemenangan terbesar kita. Ye Chen berkata, ketika aku datang, aku langsung membereskan para pengkhianat dari klan Listrik Biru, klan Pedang Ilahi, dan klan Emas. Pada dasarnya, mereka sudah tidak sama lagi. Kau begitu cepat, kau bahkan tidak meneleponku untuk hal yang aneh seperti itu, kata Flying Tiger dengan wajah mengeluh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku meninggalkan 2 orang yang lebih menarik untukmu. Flying Tiger memandang Jun Wuming dan Wang Yan, lalu berkata dengan nada meremehkan, apa serunya mereka? Aku tidak tertarik pada 2 pria. Jun Wuming dan Wang Yan sama-sama pucat dan malu. Mereka tidak punya gaya sebelumnya. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Fei Tianhu, wajah mereka menjadi lebih buruk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku juga ingin tahu, status Jun Wuming dan Wang Yan di Istana Dewa benar-benar sangat penting. Apa yang ingin kau lakukan? Ada firasat yang sangat buruk. Ye Chen hanya melirik Jun Wuming, lalu berkata kepada Flying Tiger, jika kau menggunakan nyawa Jun Wuming dan Wang Yan untuk menggantikan Wang Jian atau kepala Tianjiang, apakah menurutmu Kaisar Dewa akan setuju? Alis Flying Tiger terangkat, lalu ia berkata dengan sangat tertarik, ini memang menyenangkan, tapi ini tidak mudah dikatakan. Wang Jian dan Tianjiang adalah tangan kanan Kaisar Dewa. Sekali kau membunuh salah satu dari mereka karena kau tak bernyawa, bukankah itu akan mendinginkan hati orang lain? Kurasa Kaisar Dewa mungkin memilih membiarkan Raja mati tanpa nyawa, daripada membiarkan Wang Jian dan surga mati. Ya, Kaisar Dewa memiliki 5 putra. Salah satunya pernah mati sebelumnya, dan sekarang tinggal 3 lagi. Bagaimanapun, kau masih bisa hidup di masa depan. Jika kau mati, kau akan mati. Ye Chen mengangguk. Wajah Jun yang tak bernyawa semakin muram, bahkan dengan cepat berkata, ayahku paling menyayangiku, dia pasti tidak akan melihatku mati. Ayahmu sangat menyayangimu, tapi kali ini kau telah menyebabkan bencana dan kota dewa hancur. Apa kau pikir ayahmu akan peduli dengan hidup dan matimu? Sekarang mungkin kau punya keinginan untuk memotongmu hidup-hidup. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jun Wuming terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ayahku tidak akan melakukan itu padaku. Dia akan menyelamatkanku. Ayo kita bertaruh untuk melihat apakah ayahmu memilih Wang Jian dan Tianjiang atau kau. Ye Chen tersenyum penuh arti. Jun Wuming berkata, bagus, bertaruhlah. Jika kau menang, aku akan segera melepaskanmu. Jika kau kalah, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen berkata, ini kesepakatan. Kau tidak punya kehidupan. Kau sangat tegas. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya punya satu kesempatan untuk hidup. Ye Chen berbalik dan berkata, Wang Yan ini adalah putra Wang Jian. Ayahnya membunuh orang-orang kita. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Selama kau tidak bisa bertarung sampai mati, kau boleh bertarung sampai mati.
Mata anggota tim hukuman sudah merah, baru saja ingin memulai, tetapi tanpa kata-kata Ye Chen, mereka tidak berani bergerak. Wajah Wang Yan memucat dan pupil matanya ketakutan. Anggota tim hukuman mengepung Wang Yan, lalu memukulinya. Ah! Wang Yan terus-menerus berteriak, para pemain Shen Fan bergantian memukul Wang Yan. Setelah beberapa saat, Wang Yan pingsan, hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Para pemain yang dihukum Tuhan tidak membunuh atau mengikuti poin-poin penting, jadi meskipun Wang Yan pingsan, nyawanya tidak akan terancam. Jun Wuming menatap Wang Yan, sudut mulutnya berkedut beberapa kali, menelan ludah, dan tak berani berkata apa-apa lagi. Meskipun tidak mengancam jiwa, pukulan ini juga berakibat fatal. Flying Tiger menatap Wang Yan yang pingsan, meminta tim Shen Fan mengambil baskom berisi air dingin dan langsung menyiramkannya ke wajah Wang Yan. Wang Yan pun pingsan saat terbangun. Wang Yan terbangun dan merasakan nyeri yang luar biasa di sekujur tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah setiap tulangnya patah. Seperti kata pepatah, utang ayah dan anakmu hanya bisa kau lunasi sekarang. Karena itu, semoga Tuhan memberkatimu dan biarkan aku mati di tangan kita lebih awal. Kalau tidak, kau akan mengalami hari seperti ini. Flying Tiger berjongkok di depan Wang Yan dan tersenyum. Mata Wang Yan dipenuhi ketakutan, baru pertama kali ia merasakan ketakutan seperti ini sejak ia begitu tua. Ia telah berada di bawah perlindungan Wang Jian sejak muda. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Namun, sekarang ia menghadapi sekelompok orang yang tidak takut pada Istana Dewa. Orang-orang ini hanya membenci Istana Dewa. Oleh karena itu, ancaman dan serangan verbal apapun hanya akan membawa harga yang lebih menyakitkan. Karena itu, mereka hanya bisa bertahan dan disiksa seperti ini, yang lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Hari seperti ini, entah kapan akan berakhir. Wang Yan akan diserahkan kepadamu. Kau bisa melakukannya sendiri. Selama kau tidak mati, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kata Ye Chen. Fei Tianhu berkata, kau benar-benar bertaruh dengan anak ini. Bagaimana jika kau kalah? Kalah. Ye Chen mencibir dan berkata, menurutmu apakah Kaisar Dewa Laozi adalah orang seperti itu? Fei Tianhu berkata, apapun hasilnya, ketika saatnya tiba, kita akan dapat memberi Kaisar reputasi sebagai orang yang dingin dan egois. Ye Chen berkata, atau kau kenal aku. Kemudian, Ye Chen pergi bersamamu tanpa nyawa. Ye Chen tiba di pegunungan dekat kota Senting. Setelah menemukan tempat tinggal, ia memisahkan tubuhnya dan datang ke kota Senting. Setelah lebih dari sebulan pulih, kota Senting kini telah dibangun kembali. Kecepatan pembangunan kembali ini bukannya tanpa rasa takut. Sebuah kota Senting baru muncul. Tubuh Ye Chen yang terbelah datang ke kota Senting dengan jubah, lalu berdiri di lantai atas kota Senting. Ia berkata dengan suara lantang, Kaisar Dewa, nyawa putramu ada di tanganku sekarang. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, hancurkan langit dan tukarkan salah satu Wang Jian dengan nyawa putramu. Kedua, kau simpan tangan kananmu dan aku akan membunuh putramu. Suara Ye Chen bergema di kota Senting, dan hampir semua orang bisa mendengarnya. Pada awalnya, banyak anggota tim pengawal Senting muncul di menara kota Senting, dan mereka langsung menyerbu Ye Chen. Ye Chen berkata, Kaisar Dewa, aku hanya memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Setelah 3 hari, aku ingin melihat kepala Wang Jian atau Tian Jiang digantung di gerbang kota. Kalau tidak, putramu akan mati. Ye Chen berkata, tubuhnya menghilang. Tim pengawal Istana Dewa tiba-tiba menerkam, hanya bisa menyaksikan Ye Chen menghilang. Terjadi keributan besar di kota Senting, dan semua orang membicarakannya. Sebulan yang lalu, karena pria berjubah inilah Istana Suci dan Gagak Api bertempur, mengakibatkan kerugian besar di kedua belah pihak, dan kota Senting langsung hancur. Sekarang pria berjubah itu muncul lagi, dan dia akan langsung membunuh Wang Jian atau Tian Jiang. Ini benar-benar kekacauan besar. Siapakah pria berjubah ini? Bagaimana mungkin ada kekuatan sihir yang begitu dahsyat dan membuat keributan seperti ini? Pasti sisa-sisa pengkhianat yang mampu melawan dewa seperti ini. Hanya saja selama bertahun-tahun, kita telah melenyapkan sisa-sisa kejahatan para pengkhianat. Sebelumnya, kita telah memusnahkan lebih dari selusin ras dan kekuatan secara berturut-turut. Aku tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk melihat kebangkitan kembali. Terlebih lagi, ini hanyalah tanda untuk melihat ke atas. Kali ini, Istana Dewa telah menderita kerugian yang begitu besar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah Dewa Reinkarnasi telah kembali? Mustahil. Bagaimana mungkin Dewa Samsara kembali secepat ini? Menurutmu apa yang akan dipilih Dewa? Apakah kau akan membunuh salah satu dari Wang Jian dan Tian Jiang, atau kau akan menyaksikan putramu terbunuh? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Kaisar Dewa ingin menyelamatkan hidupmu, menurutmu apakah Dewa akan membunuh Wang Jian atau Tian Jiang? Petik 2. Wang Jian dan Tian Jiang, keduanya tokoh penting di Istana Dewa. Siapapun yang terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar. Kurasa Kaisar Dewa tidak akan melakukan ini. Ini jebakan pria berjubah. Apapun pilihan Kaisar, ia akan berakhir dengan sifat egois dan dingin. Ada banyak diskusi di kuil, tetapi tidak ada yang berani membahasnya. Suasana menjadi kaku. Di kuil,
Wajah Kaisar Dewa tampak muram, dan Tianjiang, Wang Jian, dan Lu Tong, sekelompok dewa kuat dari 9 tingkat, berdiri di kuil, dengan ekspresi yang sangat serius. Suasana hati Tianjiang dan Wang Jian juga sangat rumit. Pria berjubah ingin menebas mereka berdua. Jika Kaisar Dewa benar-benar ingin menyelamatkan nyawamu demi kepentingan pribadi, salah satu dari mereka harus mati. Dan tak satu pun dari mereka ingin mati. Tatapan mata sang Kaisar menyapu tubuh Tianjiang dan Wang Jian, lalu beralih ke yang lain. Akhirnya, ia berkata dengan marah, sungguh memalukan memikirkan begitu banyak orang kuat di tingkat ke-9 Istana Dewa sehingga seseorang dengan tingkat kedewaan di bawah 6 mempermainkannya. Tidakkah kalian merasa malu? Wajah-wajah apa lagi yang berdiri di sini? Apakah kalian semua miskin? Beri aku jalan. Semua orang kuat di tempat kejadian menundukkan kepala dan tidak berani menyinggung Kaisar Dewa lagi. Lu Tong berkata, Kaisar Dewa, tolong berhentilah marah. Hanya ada 2 pilihan untuk masalah ini, dan tidak ada solusi lain. Apapun pilihan Kaisar Dewa, ia harus menanggung kutukan di punggungnya. Bukankah maksudmu kau sudah lama tidak mengatakannya? Kaisar Dewa tampak tidak puas. Karena tidak ada solusi untuk masalah ini, perlu dipertimbangkan mana dari 2 pilihan yang akan meminimalkan kerugian, kata Lu. Alis Kaisar Dewa merosot dan tidak berbicara. Ia memberi isyarat kepada Lu Tong untuk melanjutkan. Lu Tong berkata, Kaisar Dewa, aku tidak tahu ada kalimat yang seharusnya tidak kuucapkan. Saat ini, jika kau tidak ingin membicarakannya, cepatlah katakan. Kaisar Dewa berkata dengan tidak sabar. Lu Tong berkata, Wu Shenzi dan Wang Yan pergi ke kediaman Raja Binatang untuk mencuri telur dewa, yang menyebabkan gagak api menyerang Istana Dewa. Meskipun beberapa orang menghalangi, itu juga karena putra 5 dewa. Sekarang, 5 dewa digunakan lagi untuk menghancurkan kekuatan Istana Dewa kita. Semuanya karena 5 dewa. Jika Kaisar Dewa membelah langit karena 5 dewa, dia akan tetap hidup. Jika dia salah satu panglima tertinggi, kurasa orang-orang di Istana Dewa akan merasa dingin. Setelah mendengar itu, alis Kaisar berkerut rapat, dan tatapannya semakin muram. Yang lain juga terkejut. Lu Tong benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin Kaisar Dewa menyerah menyelamatkan Sensi. Bagaimanapun, itu adalah darah Kaisar Dewa. Tianjiang dan Wang Jian sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Tong akan membantu mereka berbicara.